Pernah nggak sih kamu merasakan momen ketika beli kaset atau CD? Itu rasanya seperti ritual kecil yang penuh kebahagiaan. Dulu, sebelum semuanya serba streaming, album fisik adalah harta karun. Mulai dari nunggu tanggal rilis, ngumpulin uang jajan, sampai deg-degan buka plastik seal untuk pertama kali. Dahulu, kaset dan CD bukan hanya tempat menyimpan lagu. Mereka adalah simbol status sosial, identitas, dan bahkan bentuk cinta. Dan di balik keseruan itu, ada band-band Indonesia yang berhasil menjual album mereka dalam angka yang sangat fantastis. Hari ini, kita akan ngobrol santai tentang 5 band Indonesia dengan penjualan album fisik tersukses. Bukan sekedar angka, tapi cerita di balik bagaimana album-album itu bisa terjual sampai jutaan kopi. Siapkan nostalgia kamu, karena kita akan mundur jauh ke masa ketika kaset dan CD adalah harta karun yang wajib dicari dan dimiliki. Di posisi kelima, ada band yang sudah seperti sahabat masa remaja kita semua, Sheila on 7. Album mereka, kisah klasik untuk masa depan, yang rilis pada tahun 2000 berhasil terjual lebih dari 1,7 juta kopi. Kalau kamu hidup di tahun 2000-an awal, kamu pasti tahu betapa legendarisnya album ini. Isi lagunya tuh bukan cuma enak didengar, tapi benar-benar relevan sama kehidupan remaja Indonesia waktu itu. Sahabat Sejati, Sevia, sampai Bila Kau Tak di Sampingku. Setiap lagunya kayak punya memori tersendiri. Album ini jadi semacam soundtrack hidup, terutama buat yang lagi merasakan jatuh cinta pertama atau baru patah hati. Yang menarik, Sheila on 7 itu bukan band yang penuh gimmick, jarang sensasi, jarang konflik, tapi justru itu yang bikin mereka dicintai. Musiknya jujur, apa adanya, dan dekat dengan keseharian orang Indonesia. Karena itulah album mereka melejit. Bukan hanya didengar, tapi dimiliki. Tulis di kolom komentar ya, kalau kamu punya kenangan dengan album ini. Naik satu tingkat di nomor 4, kita masuk ke wilayah musik yang lebih keras, Jamrud. Album mereka yang berjudul Ningrat yang dirilis pada tahun 2000 mencetak penjualan sekitar 1,8 juta kopi. Ini gila. Mengapa? Karena ini album rock. Dan pada masa itu, jarang banget album rock bisa menembus angka jutaan kopi untuk pasar Indonesia. Jamrud berhasil mencuri perhatian remaja, terutama mereka yang ingin tampil memberontak, tapi tetap punya lagu buat dinyanyikan bareng teman. Ningrat, Surti Tejo, sampai Kabari Aku jadi anthem di mana-mana. Yang bikin menarik, Jamrud itu sukses bukan hanya karena musiknya keras, tapi juga karena karakter liriknya kuat, pedas, blak-blakan, dan gampang nempel. Vokal Krisyanto yang berkarakter, lirik kuat Aziz MS, dan tangan dingin dari produser musik rock Lok Jelebur menjadikan album ini masterpiece musik rock di era 2000-an. Album Ningrat menunjukkan bahwa musik rock di Indonesia bukan sekedar genre, tapi sudah merupakan budaya kaum muda. Apakah kamu juga memiliki album ini? Di posisi ketiga, ada album yang sering disebut sebagai salah satu album paling penting dalam sejarah musik Indonesia, yaitu album Bintang 5 dari Dewa 19. Album ini berhasil terjual lebih dari 1,8 juta kopi. Dan kalau bicara pengaruh, album Bintang 5 itu sangat fenomenal di eranya.
Album ini menandai era baru bagi Dewa setelah masuknya Once sebagai vokalis. Bayangin aja, satu album punya deretan hits kuat seperti Roman Picisan, Dua Sejoli, Separuh Nafas, Cemburu, dan masih banyak lagi. Hampir semua lagu di album ini jadi lagu wajib di radio, karaoke, sampai panggung pensi. Secara musikal, album ini matang banget. Aransemen megah, lirik yang puitis, dan kualitas produksi yang sangat istimewa melampaui masanya. Bintang 5 bukan hanya album pop rock biasa, tapi penanda bahwa industri musik Indonesia bisa menghasilkan produk dengan kualitas internasional dan terbukti laris di pasaran. By the way, apa lagu favorit kamu di album ini? Di posisi kedua, kita punya band dengan pendekatan musik yang dewasa, rapi, dan penuh emosi. Padi, dengan album Sesuatu Yang Tertunda yang terjual lebih dari 2 juta kopi. Saat album ini rilis tahun 2001, Padi sudah dikenal sebagai band dengan kualitas lirik dan musikalitas tinggi. Tapi album ini membawa mereka ke level yang berbeda, yaitu menjadi level super band. Lagu-lagu seperti Sesuatu Yang Indah, Semua Tak Sama, dan Kasih Tak Sampai bukan cuma hits, tapi karya yang benar-benar meninggalkan jejak panjang di hati para penikmat musik di Indonesia. Yang menarik, album ini terasa seperti sebuah karya seni. Tidak banyak gimmick, tidak mengejar pasar, tapi tetap tembus jutaan. Ini bukti bahwa musik yang dibuat dengan ketulusan bisa punya dampak luar biasa. Dan sampai hari ini, Sesuatu Yang Tertunda masih sering disebut sebagai salah satu album terbaik yang pernah dibuat oleh band Indonesia sepanjang masa. Apakah kamu juga mengoleksi album Sesuatu Yang Tertunda ini? Jika benar, lagu apakah di album ini yang menggunakan instrumen harpa sebagai pengiringnya, yang dianggap jenius oleh para kritikus musik Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Dan inilah dia yang menempati posisi puncak. Album band Indonesia dengan penjualan album fisik tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Peter Pan dengan album Bintang di Surga dengan penjualan lebih dari 3,2 juta kopi. Album ini bukan cuma sukses, tapi meledak. Pada tahun 2004 sampai 2005, hampir semua orang di Indonesia tahu lagu-lagunya. Mulai dari Ada Apa Denganmu, Kukatakan Dengan Indah, Di Atas Normal, sampai Mungkin Nanti. Setiap lagu seperti punya tempat tersendiri di hati pendengarnya. Peter Pan berhasil menangkap suasana emosional anak muda Indonesia lewat lirik yang sederhana tapi kuat. Yang membuat album ini luar biasa adalah skalanya. Dia bukan hanya laris, tapi mendominasi budaya populer. Lagunya diputar di TV, radio, warung kopi, pusat perbelanjaan, bahkan di angkot-angkot. Dan rekor 3,2 juta kopi ini, hingga sekarang belum ada satu band Indonesia manapun yang mampu menyentuhnya. Lagu apa di album ini yang kamu kenang hingga sekarang dan menjadi soundtrack hidup kamu? Setiap album yang kita bahas hari ini adalah potret dari sebuah era. Era ketika penjualan album fisik menjadi tolak ukur kesuksesan. Ketika orang rela antri di toko musik hanya untuk mendapatkan rilisan terbaru dari sebuah band. Kini semuanya berubah. Musik mengalir lewat streaming, algoritma, dan playlist otomatis. Praktis, cepat, dan instan. Tapi album-album ini meninggalkan jejak yang sulit dihapus. Mereka bukan sekadar angka jutaan kopi. Mereka adalah ingatan kolektif, soundtrack hidup, dan bukti betapa kuatnya hubungan antara musisi dan pendengarnya di era album fisik. Dan mungkin, di antara rak-rak lama di rumahmu,
masih ada 1 atau 2 album dari daftar ini. Mengingatkan kita bahwa dulu, untuk merasakan musik, kita benar-benar menyentuhnya dan memilikinya.